Jadi kita berada di titik terendah pada saat kita merasa pintar gitu kan. Tapi pada saat kita merasa kurang, kita pasti ingin belajar dan ingin mendengar, melihat dari semua orang kita bisa belajar. Ada, yaitu apa ya, yang paling besar itu kalau bisa diulang itu mindset ya, mindset. sebelum sebelum masuk ke universitas, dengan apa ya, pada saat sebelum masuk ke universitas, mindset saya sangat berbeda. Kalau saja ada yang bisa saya rubah balik, mindset itu berubah, saya rasanya pasti hidupnya akan jauh lebih berbeda sekarang. Dulu mindset anak sekolahan ya masuk ke universitas, apalagi masuk ke ITB dengan pikiran selalu pikirannya saya mau menjadi ini, dan pikirannya selalu untuk tentang kita ya, tentang kita. Tapi setelah menjalani kuliah masih seperti itu. Ada perubahan sedikit tentunya, karena kan di ITB kita banyak kegiatan-kegiatan aktivisme itu merubah, bukan cuma tentang kita, tapi masih porsinya besar tentang diri kita itu. Pada saat kita masuk ke industri, lulus juga gitu, masih mulai tentang kita itu. Setelah menjalani professional development ya, ternyata mindset tentang diri kita itu atau self-centric itu adalah sebuah musuh besar dari sebuah progres atau kemajuan. Jadi menurut saya kalau syukurnya dalam perjalanan itu berubah, dan saya beradaptasi bahwa if we wanna succeed, if we wanna make a big impact, jangan berpikir tentang kita, tentang orang di sekitar kita yang dalam observasi kita mengalami sebuah pain ya. Jadi pain itulah yang menjadi sumber inovasi sebenarnya gitu. Nah, sumber inovasi yang bisa membuat kita bekerja itu kayak tireless. Kita karena udah bukan tentang kita lagi gitu. Nah, mungkin itu. Jadi saya bisa ceritakan titik balik terjadi. Jadi saya lulus tahun 94. Tahun 2000 saya mengalami titik balik. Di situ proses pencarian itu kan. Dulu kan tentang gua harus ini. Gitu. Nah, di tahun 2000 saya membuat sebuah keputusan yang ekstrim dalam hidupnya, karena keluarga saya nggak ada yang entrepreneur, semuanya jalurnya ya udah masuk ke industri, membangun karir gitu kan. Di situ saya merubah, saya lihat ada sesuatu yang luar biasa dibutuhkan, yaitu mengenai financial inclusion gitu kan. Makanya saya di titik itulah saya membuat startup pertama saya, yaitu untuk mobile banking BCA, dengan tujuan sebenarnya memberikan mobile banking kepada orang-orang yang di kelas bawah, bukan di kelas atas gitu, karena mereka yang paling butuh mobile banking itu. Nah, sejak itu my life changed dramatically. It's no longer about me, ya kan? Tapi it's all about the impact yang saya bisa berikan. Tercapai itu relatif ya. Ada titik-titik yang saya merasa misalnya 2 tahun pertama merasa sukses gitu kan. Tapi setelah itu karena tadi mindsetnya udah berubah, melihat lagi ini enggak, impactnya masih kurang besar impactnya. Jadi kayaknya kalau dikatakan mencapai, titik akhirnya pada saat saya nanti mati aja deh.
gitu. Karena nggak ada titik finish menurut saya. Finish line-nya nggak ada kalau dalam begitu mindset-nya sudah berubah. Never think that we are smart, because when we think that we are smart, we are actually at the lowest point of our learning. Ya, jadi kita berada di titik terendah pada saat kita merasa pintar gitu kan. Tapi pada saat kita merasa kurang, kita pasti ingin belajar dan ingin mendengar, melihat dari semua orang, kita bisa belajar.